Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Maulana Awaludin dengan NPM 235001004 dari kelas A Dasar Ilmu Tanah. Saya akan membahas mengenai konsep dasar pH, kejenuhan basa, dan juga unsur hara. Langsung kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu pH dan skala pH. pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada suatu tanah yang diukur atau ditujukan dengan skala angka. Sedangkan skala pH adalah skala yang digunakan untuk mengukur keasaman ataupun kebasaan pada suatu zat atau tanah. Total skala pH ini berkisar dari 1 sampai 14, dengan angka 7 itu dianggap netral, dan apabila sebuah pH kurang dari angka 7 itu dikatakan asam, dan pH yang lebih dari angka 7 itu dikatakan basa. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman? Menurut Sitorus, dalam hal nutrisi tanaman, pH tanah harus diperhatikan sebagai titik awal, karena ketersediaan semua nutrisi dipengaruhi oleh pH tanah. Pengaruh pH tanah terhadap pertumbuhan tanaman dapat berupa pengaruh langsung dari ion H dan pengaruh tak langsung dari ion H, yaitu menyangkut ketersediaan unsur hara di dalam tanah. pH tanah juga menentukan nilai dari kapasitas tukar kation. Nilai pH yang rendah menyebabkan ketersediaan unsur hara dalam tanaman tertentu meningkat. Begitu juga sebaliknya, pada pH tanah tinggi maka unsur hara menurun. Untuk materi yang kedua, yaitu ada hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Hubungan antara pH tanah dan jenis tanaman yang dapat tumbuh adalah sebuah konsep penting dalam pertanian. pH tanah mengacu pada tingkat keasaman atau kebasaan tanah. Tanaman memiliki preferensi pH tanah yang berbeda-beda. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh pH di dalam tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. pH tanah memberikan pengaruh terhadap ketersediaan unsur hara. Tanah dengan pH rendah cocok untuk tanaman seperti strawberry dan blueberry. Sementara tanah dengan tanah netral itu mendukung untuk pertumbuhan seperti wortel dan kentang. Di sisi lain juga tanah alkalis ini sesuai untuk tanaman atau tumbuhan seperti melon dan semangka. Dengan memahami hubungan antara pH tanah dan jenis tanaman yang dapat tumbuh ini, saya harapkan petani dapat mengoptimalkan kondisi tanah untuk pendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang diinginkan. Untuk selanjutnya ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. pH yang tidak sesuai ini dapat berdampak pada penyerapan unsur hara oleh tanaman, mempengaruhi ketersediaan nutrisi, dan juga mengganggu proses metabolisme tanaman. Tanaman yang tumbuh dalam larutan nutrisi dengan pH yang berbeda ini dapat juga berdampak pada perbedaan tinggi tanaman, jumlah daun, ukuran daun, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. pH tanah juga berdampak pada hasil panen dan kualitas tanaman. Misalnya, pH di bawah 6 ini dapat mengurangi daya larut asam fosfat, kalsium, dan magnesium. Sedangkan pH tinggi dapat mempengaruhi efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Selanjutnya ada hubungan antara pH dengan Kb. pH tanah umumnya berkorelasi dengan kejenuhan basa. Tanah dengan pH rendah ini cenderung memiliki kejenuhan basa yang rendah, sementara tanah dengan pH tinggi memiliki kejenuhan basa yang lebih tinggi. pH tanah yang rendah biasanya mengindikasikan kejenuhan basa yang rendah, yang dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Sebaliknya, pH tinggi dapat menunjukkan kejenuhan basa yang lebih tinggi, yang mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Untuk selanjutnya ada macam-macam unsur hara esensial, yaitu ada 3. Yang pertama ada nutrisi dasar atau basic nutrient yang terdiri atas karbon, oksigen, dan hidrogen. Yang kedua itu ada makronutrien, yaitu adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar, terdiri atas nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, dan juga magnesium. Yang ketiga ada mikronutrien, yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yang terdiri atas besi, boron, klor, mangan, seng, tembaga, dan juga molibdenum. Nah, selanjutnya ada fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman.
Pertama itu dari unsur hara makro terlebih dahulu ya. Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen ini berfungsi dalam semua reaksi enzimatis dalam tanaman karena semua enzim tumbuhan berasal dari protein ya. Yang kedua itu ada fosfor. Fosfor ini lebih banyak dibutuhkan atau berperan pada bagian yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi dan pembelahan sel yang cepat seperti di pucuk dan di ujung akar. Saat inisiasi bunga dan pembentukan, perkembangan, serta pematangan biji dan buah. Yang ketiga ada kalium. Kalium ini sebagai penyusun utama komponen tanaman seperti protoplasma, lemak, dan juga selulosa. Kemudian berperan dalam mentranslokasikan fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman atau penyimpanan dalam buah-buahan atau akar. Yang keempat ada kalsium, yaitu berfungsi dalam stabilitas dan plastisitasnya membran dengan mempertahankan integritas sel dan membran permeabilitas serta pemeliharaan struktur kromosom. Yang kelima ada sulfur atau belerang. Sulfur atau belerang ini berperan membentuk ikatan disulfida antara rantai polipeptida yang berperan dalam penentuan rasa untuk banyak sayuran dan merupakan salah satu penyusun koenzim A dan hormon sitosin, biotin serta tiamin yang dalam proses metabolisme karbohidrat. Kemudian yang keenam ada magnesium, yaitu berfungsi sebagai struktur utama klorofil dan terlibat dalam sintesis asam nukleat, kemudian membantu pergerakan gula dalam tanaman. Untuk selanjutnya ada fungsi dari unsur hara mikro. Yang pertama itu ada besi. Besi ini berfungsi sebagai pelaksana pemindahan elektron dalam proses metabolisme atau transport elektron. Kemudian penyusun klorofil, enzim komponen protein, serta berperan dalam perkembangan kloroflas. Yang kedua ada mangan. Mangan ini berperan sebagai aktivator bagi sejumlah enzim utama dalam siklus Krebs. Kemudian dibutuhkan untuk fungsi fotosintetik yang normal dalam kloroflas. Yang ketiga ada seng. Seng ini berperan dalam fotosintesis dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Yang keempat ada tembaga. Fungsi dari tembaga ini yaitu bagi tanaman yaitu untuk mengaktifkan enzim sitokrom oksidase, askorbit oksidase, asam butirat fenolase, dan laktase. Kemudian berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Yang keenam ada molibdenum. Molibdenum ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim nitrogenase, nitrat reduktase, dan santine oksidase. Yang keenam ada boron. Boron ini berperan dalam metabolisme asam nukleat, karbohidrat, protein, fenol, dan juga auksid. Kemudian berperan dalam pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel, permeabilitas membran, serta perkecambahan serbuk sari. Yang ketujuh itu ada klor. Klor ini berfungsi sebagai pemindah hara tanaman, mencegah kehilangan air yang tidak seimbang, serta untuk memperbaiki penyerapan ion lain. Untuk selanjutnya ada penggunaan alat pH meter. Yang pertama, masukkan alat pengukur soil pH tester langsung ke tanah yang membutuhkan pengujian sambil menekan tombol measure sampai bagian probe-nya tertutup tanah. Yang kedua, lepaskan tombol measure. Yang ketiga, sekitar 10 menit setelah memasukkan soil pH tester, pointer akan menunjukkan nilai pH tanah tersebut. Kemudian yang keempat, catatlah nilai pH yang ditujukan oleh alat. Nah, selanjutnya ada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Ada 5 cara ya. Yang pertama, gali tanah sampai kedalaman 20 cm dengan menggunakan bor. Kemudian ambil tanah tersebut sebanyak 20 gram, lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan aquades. Dan yang keempat, homogenkan atau campurkan larutan dengan cara diaduk maupun dikocok. Selanjutnya yang terakhir itu ada lalu ukur dengan menggunakan pH meter. Untuk selanjutnya itu ada penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Ada beberapa langkah ya yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk sesuai tanaman ini. Pertama itu ada pemilihan jenis pupuk. Kita sebagai petani atau sebagai mahasiswa pertanian juga harus mengetahui jenis pupuk mana yang cocok untuk kita taburi ke dalam tanaman yang kita tanam ya.
Jangan sampai jenis pupuk yang kita taburi ini tidak cocok sehingga nantinya dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman atau kesehatan tanamannya tidak baik ya. Kemudian ada juga pemilihan jenis pupuk ditentukan oleh yang pertama sifat kimia dan kelarutan hara dalam pupuk, kemudian jumlah dan kandungan hara dalam pupuk. Yang ketiga juga ada pengaruhnya terhadap kualitas tanaman serta terhadap cepat atau lambat pada sifat tanah. Yang kedua itu ada dosis pupuk yang cepat. Nah, setelah tadi mengetahui jenis pupuk, seharusnya juga harus mengetahui dosis atau takaran pupuk yang harus diberikan saat kita pemupukan. Yang ketiga ada waktu pemupukan. Waktu juga harus diperhatikan apakah kita pemupukan ini dilakukan sebelum penanaman ataupun saat penanaman ataupun setelah tanaman itu tumbuh. Oke, untuk yang terakhir ada praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama ada teras atau terasering, yang kedua ada pengolahan tanah konversi, yang ketiga pemangkasan strip atau strip cropping ya, yang keempat ada tanaman penutup, yang kelima ada rotasi tanaman. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya bahas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.